Ingin tahu rahasia investasi saham Bata? Analisis fundamental Bata untuk pemula investasi. Video edukasi, bukan rekomendasi. Riset mandiri penting. Mari kita bahas pendapatan dan laba Bata. Di kuartal 1 2024, Bata mencatat pendapatan 586 miliar rupiah. Sayangnya, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 177 miliar rupiah. Ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Bata saat ini. Dibandingkan dengan kuartal 4 2023, pendapatan sedikit menurun dari 609 miliar rupiah. Kerugian bersih juga meningkat dari 190 miliar rupiah. Tren ini perlu diperhatikan oleh investor potensial. Profitabilitas Bata menunjukkan beberapa tantangan. Gross Profit Margin atau GPM di kuartal 1 2024 adalah 35,2%, menurun dari 37,5% di kuartal sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM dan Net Profit Margin atau NPM keduanya negatif, masing-masing minus 26,1% dan minus 30,1%. Ini mengindikasikan Bata sedang mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba dari operasinya. Posisi keuangan Bata per kuartal 1 2024 menunjukkan total aset sebesar 665 miliar rupiah, meningkat dari 585 miliar di kuartal sebelumnya. Namun, ekuitas menurun dari 131 miliar menjadi 117 miliar rupiah. Ini menunjukkan penurunan nilai buku perusahaan, yang bisa jadi disebabkan oleh akumulasi kerugian. Kesehatan keuangan Bata menunjukkan beberapa risiko. Debt to equity ratio atau DR meningkat dari 0,98 menjadi 1,18, menunjukkan peningkatan leverage. Equity multiplier juga naik dari 4,45 menjadi 5,65, mengindikasikan Bata lebih banyak menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Ini bisa meningkatkan risiko finansial perusahaan. Kinerja manajemen Bata yang tercermin dari return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA, menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. ROE berada di minus 130,5%, memburuk dari minus 112,8% di kuartal sebelumnya. ROA juga negatif di minus 23,1%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen menghadapi tantangan besar dalam menghasilkan laba dari modal dan aset yang tersedia. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa komen mau untuk mendapatkan cheat sheet investasi saham ya. Dalam valuasi menggunakan PE band, kita melihat rata-rata PE band Bata adalah 5,3. Namun, karena perusahaan sedang mengalami kerugian, nilai wajar berdasarkan PE menjadi negatif, yaitu minus 725 rupiah. Dengan harga saham saat ini di 61 rupiah, ini menunjukkan bahwa saham Bata mungkin overvalued jika hanya melihat dari sisi PE. Menggunakan PB Band, rata-rata PB Bata adalah 1,63. Berdasarkan ini, nilai wajar Bata adalah 148 rupiah. Dengan harga saat ini 61 rupiah, ini menunjukkan margin of safety positif sebesar 1,42%. Dari perspektif PB, Bata mungkin terlihat undervalued, namun ini perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain yang telah kita bahas. Nah, bagaimana menurut kalian tentang analisis Bata ini? Jangan lupa komen untuk saham yang ingin dianalisis selanjutnya. Subscribe channel ini untuk update analisis saham terbaru, dan download aplikasi investor melalui link di deskripsi untuk memulai perjalanan investasi sahammu. Sampai jumpa di video berikutnya.